Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. akan menjelaskan tentang overriding. Saya Andre Yahya Odesa. Saya Muhammad Adnan Awaludin. Saya Muhammad Rafael. Saya Frandito Yanuar. Saya Ahmad Burhanuddin. Saya Raka Heridansyah. Oke. Langsung aja, di sini ada 4 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian dari overriding, yang kedua ada ciri-ciri overriding, yang ketiga ada contohnya, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, pengertian overriding. Overriding adalah suatu cara untuk mendefinisikan ulang metode yang ada pada kelas induk apabila kelas anak menginginkan adanya informasi yang lain. Jadi ada mungkin bisa 2 atau 3 kelas atau lebih yang akan kami jelaskan di materi kali ini. Ini ada ciri-ciri overriding. Sini ada 4. Yang pertama dibuat untuk subclass. Yang kedua ada nama metode harus sama dengan subclass dan superclassnya. Yang ketiga, daftar parameter juga harus sama dengan subclass dan superclassnya. Return type juga harus sama dengan subclass sama superclassnya. Di sini langsung aja ke contoh overriding. Sini ada class. Di sini ada kelas barang sekolah menggunakan atribut string nama dan integer harga. Di sini menggunakan protected agar atribut yang di sini, 2 atribut ini bisa digunakan di kelas-kelas yang lainnya, tapi hanya untuk satu project ini, tidak bisa digunakan untuk project yang lainnya. Di sini ada 4 metode. Metode pertama adalah metode barang sekolah, dan ini menggunakan parameter string nama dan integer harga. Nah, di sini untuk memanggil atribut yang ada pada parameter. Jadi memanggilnya atribut yang ada di parameter ini, yaitu yang string ini dan integer yang ini, tidak memanggil dari yang atasnya. Lalu ada juga metode getInfo. Di sini untuk mendapatkan atau memanggil info nama barang dan harga dari subclass ataupun main class yang nantinya akan dimasukkan. Di sini juga sama. Di sini menggunakan tipe datanya integer karena di sini hanya untuk harga di sini, dan kedua metode ini menggunakan string karena ada nama, dan di sini juga ada barang dan nama barang dan harga barang juga. Nah, return di sini, ketiga return di sini digunakan untuk mengembalikan nilai dari metode ke pemanggilnya. Lalu ada langsung saja ke subclass. Oke, di sini ada kelas pensil yang merupakan child class dari barang sekolah. Private di sini menjadi modifier agar variabelnya hanya bisa diakses sama kelas pensil doang. Lalu ada metode pensil. Metode pensil di sini ada atributnya, atribut nama, harga, dan jenis. Super untuk manggil nama dan harga dari kelas barang sekolah. Lalu ini jenis memanggil variabel dari jenis kelas pensil. Terus ada string getInfo merujuk pada metode di kelas barang sekolah. Lalu return yang sebelumnya nama dan harga di barang sekolah itu adalah nama barang sekolah dan harga barang sekolah, karena udah di override di sini. Jadi nama dan harga berubah jadi nama pensil dan barang pensil. Begitu juga dengan jenis yang merujuk pada di metode pensil ini, di jenis. Lalu di sini ada kelas buku. Nah, ini juga termasuk ke dalam child class. Di sini ada private sebagai modifier agar variabel hanya dapat diakses dari kelas ini saja, kelas buku. Lalu untuk metode bukunya ada atribut nama, harga, dan halaman. Untuk supernya memanggil variabel nama dan harga kelas barang sekolah, sementara dis itu untuk variabel halaman dari kelas buku ini. Nah, lalu untuk metode
Metode public string get info merujuk pada metode kelas yang ada di barang sekolah. Lalu di sini untuk return nama dan harganya tuh merujuk pada kelas barang sekolah karena sudah melakukan overriding, jadi merujuk pada jadi kelas buku. Dan di sini ada tambahan untuk halamannya dari metode buku. Selanjutnya di sini ada kelas penggaris. Di sini ada tulisan public class penggaris extend barang sekolah, yang berarti kelas penggaris yang merupakan keturunan dari kelas barang sekolah. Di sini ada access modifier private, yang berarti atributnya cuma bisa nampil di kelas ini saja. Dan ada string jenis. Ini merupakan atribut jenis. Selanjutnya di sini ada public penggaris. Ini merupakan metode, kemudian ada string nama, in harga, dan string jenis yang merupakan parameter. Kemudian di sini ada super nama harga, kemudian ada this jenis sama dengan jenis. Di sini berarti untuk objek sekarang. Untuk di sini terjadi ketika ada nama field yang sama dengan parameter pada metodenya yang ada di dalam sini. Dan untuk super ini pengertiannya mirip-mirip sama this. Selanjutnya di sini ada public string get info. Ini juga merupakan metode. Kemudian ada return nama, penggaris harga plus jenis. Nah, return ini fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai ke pemanggilnya. Dan kemudian di sini ada kelas pulpen. Di sini ada public class pulpen extend barang sekolah. Public class ini merupakan berarti kelas pulpen yang merupakan keturunan dari kelas barang sekolah. Di sini ada private string warna, yang berarti atribut warna yang hanya bisa diakses dari kelas ini. Selanjutnya di sini ada public pulpen yang merupakan metode, dan ada string nama, in harga, dan string warna. Ketiga ini merupakan parameter. Selanjutnya di sini ada super nama harga, this warna sama dengan warna. Untuk di sini sama seperti sebelumnya, yang menandakan objek sekarang. Nah, di sini terjadi ketika ada nama field yang sama parameter yang di sini. Untuk super juga artinya mirip-mirip seperti this. Nah, selanjutnya ada public string get info, terus return nama, pulpen harga, dan plus harga plus warna. Nah, untuk return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai ke pemanggilnya, yaitu string get info. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang main class. Fungsi main class yaitu merupakan kelas utama dalam program Java ini. Kelas ini berfungsi dalam titik awal eksekusi program. Metode public static void main. Dalam metode ini dijalankan pertama kali saat program dieksekusi. Seperti public adalah metode khusus yang dijalankan pertama kali saat program dieksekusi. Terus static dapat dijalankan tanpa membuat objek main. Kalau void tidak mengambil nilai, kalau string parameter untuk input dari luar program. Selanjutnya adalah list barang yang barang sekolah. Pada bagian ini kelas main merupakan array objek dan tipe barang sekolah. Area ini berisi berbagai jenis alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, dan penggaris. Berikutnya scanner SC, neo scanner system. Kelas scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna seperti memilih nomor barang dan memasukkan jumlah barang yang dibeli. Berikutnya adalah variabel pengendali program seperti integer total 0 dan boolean belanja, total bayar,
menyimpan total harga seluruh pembelian. Dan belanja digunakan untuk mengontrol perulangan selama proses belanja berlangsung. Lanjut. Perulangan proses belanja. Belanja. Perulangan digunakan agar pengguna bisa memilih dan membeli barang lebih dari satu. Terus selanjutnya menampilkan daftar barang. Pilihan 1 dan ini integer 1 namakan 0. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan seluruh barang yang tersedia dalam bentuk tabel yang rapi. Terus menampilkan validasi dan perhitungan pembelian. Integer jumlah dan integer subtotal. Pada bagian kelas main, menghitung subtotal harga berdasarkan jumlah barang yang dibeli dan menambahkan subtotal tersebut ke variabel total bayar. Terus output akhir mengakhiri program. Jika memilih angka 0, maka proses belanja akan dihentikan dan program keluar dari perulangan. Dan output terakhir, sistem outprint struk akhir pembelian. Setelah proses belanja selesai, kelas main menampilkan total pembayaran dan pesanan penutup kepada pengguna. Oke, selanjutnya kita akan melihat output yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sini saya akan melihat outputnya. Nah, di sini terlihat ada toko alat tulis dan daftar barang. Dari daftar barangnya ada 1 sampai 9 dan 0 ini adalah untuk mengakhiri pembelian. Kita coba barangnya nomor 3. Lalu jumlah barang yang akan dibeli mungkin 4. Nah, di sini akan muncul pilihan lagi, apakah ingin membeli lagi atau ingin mengakhiri. Coba kita akan membeli lagi. Kita akan pencet barang ke nomor 5. Jumlah barangnya 2. Nah, di sini terlihat barang yang pertama harganya yaitu 8.000, barang kedua yaitu 8.000 juga. Coba kita akhiri dengan 0. Nah, di sini terlihat struk akhir pembelian, total yang harus dibayar adalah 16.000. Nah, di sini output yang telah keluar ya. Kesimpulan yang kita ambil dari materi overriding ini adalah overriding adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana kelas turunan atau subclass mendefinisikan ulang metode yang sudah ada di kelas induk atau superclass dengan nama metode, parameter, dan tipe return yang sama, tetapi isi atau implementasi yang berbeda. Overriding digunakan agar objek dari kelas turunan dapat menampilkan perilaku yang lebih spesifik sesuai dengan jenisnya, meskipun diperlakukan sebagai objek dari kelas induk. Konsep ini memungkinkan terjadinya polyrhythm, di mana pemanggilan metode ditentukan berdasarkan objek yang dibuat, bukan berdasarkan tipe referensinya. Dengan adanya overriding, program menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan lebih sesuai dengan prinsip OOP. Karena satu metode dapat memiliki berbagai perilaku tergantung pada kelas yang menggunakannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.